Halo guys, kali ini kita bertemu dengan Bapak Riyadi sebagai pengelola dari CV Cahaya Baru Farm ya Pak. Di sini kita sedang berada di pembibitan dan juga budidaya dari tanaman pakan biogas ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak ke rekan-rekan yang ada di sini untuk seperti apa sih tanaman biogas yang dibudidayakan di sini? Ya, baik. Jadi ini tanaman rumput biogas. Biogas ini termasuk rumput unggul dibandingkan pakcong, gambar umami, oxford, kingkrit ataupun korondono jenis-jenis gajah. Jadi di samping ini kita lihat sendiri hijau segar, terus pertumbuhannya juga bagus. Ini baru umur 2 bulan sudah segini. Ini belum kita panen Mbak, jadi ini baru penanaman pertama, terus belum kita panen. Nanti setelah kita panen nanti akan mengembang, artinya anaknya semakin banyak nanti. Ini 2 bulan juga sudah segini ya Pak. Kira-kira kalau siap panennya itu berapa bulan lagi Pak? Sebenarnya untuk penanaman pertama, untuk panen pertama itu dilakukan 3 bulan. 3 bulan ya? Karena akarnya biar kuat dulu. Setelah kuat nanti baru pemanenan selanjutnya di umur 50 sampai 60 hari. Jadi 1 tahun itu bisa panen 6 kali. Untuk tahun berikutnya. Gitu. Untuk produktivitasnya sendiri bisa berapa ton Pak? Untuk jenis biogas ini per hektar bisa 500 ton. 500 ton Per tahun. Jadi biasa ya Pak ini? Bagus, ini termasuk rumput unggulan yang diteliti oleh Merit Bank sudah ada sertifikasinya ya? Sudah, jadi salah satu dan mungkin baru satu-satunya jenis rumput gajah yang bisa tersertifikasi baru yang biogas ini. Yang lainnya masih proses. Kalau dari ini kan merupakan ternak sapi ya Pak? Betul. Itu apakah beda dari yang tanaman sebelumnya seperti rumput gajah gitu? Apakah lebih disukai atau mungkin rasanya atau teksturnya itu apakah beda Pak? Ya beda Mbak, jadi seperti kingkrit. Misal kita bandingkan dengan salah satu jenis kingkrit. Kingkrit itu produksinya memang cukup tinggi, namun di sini dia bulu-bulunya banyak sekali. Terus ininya juga tajam, jadi sering kebelir gitu. Kalau ini lebih aman halus, ya, aman. Terus batangnya ini juga empuk. Jadi walaupun sudah umur 2 bulan, ketika kita chopper nanti bisa lembut, akhirnya ternak bisa makan. Jadi nggak ada yang dibuang. Gitu. Kalau untuk budidayanya sendiri Pak, apakah ada yang membedakan dengan tanaman yang lainnya? Misalnya pemupukannya, apakah kebutuhannya lebih banyak gitu Pak, atau ya sama saja? Ya, sebenarnya nih dibandingkan jenis-jenis rumput yang lain, varietas keluarga gajah itu sama. Untuk pengolahan pemupukan, terus pemanenan juga hampir sama saja. Jadi kita tanamnya jarak 1 kali 1 meter memang. Tanamannya. Kalau keunggulannya sendiri berarti lebih kepada tadi nggih, teksturnya dia lebih lembut, bisa dimanfaatkan mungkin hampir seluruhnya nggih untuk pakan ternak, kemudian juga produktivitasnya lebih tinggi nggih Pak. Iya. Kalau mungkin di sini kan juga pembibitan nggih Pak. Apakah dari rekan-rekan ini yang menonton nantinya bisa begitu Pak mendapatkan bibit dari yang dibudidaya oleh Bapak ini? Wah ya bisa banget. Jadi nanti ya memang di usaha kita itu berfokusnya di pembibitan, artinya untuk jual bibit kan gitu Mbak, di samping jual hijauan pakan ternaknya juga, artinya rumput segarnya juga. Jadi nanti ketika teman-teman mau mendapatkan bibit biogas yang bersertifikat ini, monggo silahkan di kontak kami di YouTube kami ada, di situ dicari nomor HP-nya bisa WA dan sebagainya. Gitu. Di sini juga selain ada biogas, ini ada tanaman apa aja Pak? Yang mungkin nanti teman-teman bisa sekalian borong gitu Pak untuk kita coba biar ternaknya semakin bagus gitu. Ya, di sini yang jenis rumput itu ada rumput biogas, gamma umami, pakcong, zanzibar, red lapir, terus biovitas, odot,
Terus ada juga itu yang padang gembala itu namanya Gitaria Guben. Untuk yang jenis legum ada indigo vera, ada juga kaliandra, ada turi, ada telo papua juga. Jadi lengkap. Nah, silahkan monggo yang mau membibikan selagi mumpung musim hujan sudah mulai turun ini. Iya. Sudah saatnya mulai masa-masa penanaman ya Pak ini. Sudah waktunya petani-petani untuk coba kita membudidayakan untuk tanaman biograss ini deh. Karena produktivitasnya lebih bagus teman-teman. Atau mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin disampaikan Pak untuk rekan-rekan petani atau mungkin untuk petani-petani muda di Indonesia. Ya, jadi kunci di bidang usaha di bidang peternakan itu salah satunya adalah pakan. Jadi setelah kita hitung, setelah kita lakukan, artinya kita tidak melakukan penyelidikan tapi membuktikan dengan budidaya sendiri, yang mana kos untuk beternak itu di pakan. Maka dari itu carilah alternatif pakan, artinya tanamlah rumput, karena pada dasarnya di hewan ternak itu ruminansia itu makanannya rumput. Kenapa harus rumput? Karena rumput itu tanam hanya satu kali, panennya berkali-kali, minimal 5 tahun baru nanti kita permajaan. Untuk apa jenis rumput yang bagus, monggo salah satunya saya merekomendasikan ini yang biograss. Di samping tadi yang saya sebutkan keunggulannya, satu-satunya jenis rumput yang bersertifikat, yang sudah disertifikasi oleh Kementerian Pertanian dari jenis biograss ini. Kalau untuk legum yang sudah tersertifikasi yang indigo vera. Begitu Mbak? Iya siap Pak. Nanti kita coba berkeliling untuk lihat-lihat tanaman yang lain ya Pak. Siap. Ya teman-teman. Oke.